Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Jubilate 26 April tahun 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Mari kita puji Tuhan kita sembah Dia dengan menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk mencilat kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita bernyanyi.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian hukum Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Segala kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda.
Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan. Ya Tuhan, lapangkanlah hatimu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosamu, segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita bernyanyi. Epistel bagi kita di minggu hari ini diambil dari buku Tawarik yang pertama, 1 Tawarik pasal 16 dimulai ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36. 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai ayat 36. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Tuhan Allah Israel,
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya yang baru pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Mari sejenak kita ikuti warta Minggu Jubilate 26 April 2026. Warta umum. Anak lahir. Pada hari Jumat 17 April 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Temanik Ibu E. Borusi Burian, alamat Jalan Sidomulyo nomor 33, Sektor Padang Bulan 2, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 26 April 2026 telah bertambah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Prilsen Bakara, Ibu Imelda A. Kristina Borusi Manjuntak, beserta 3 orang anak pindah dari HKBP Maduma, Resort Agape, Pangkalan Kerinci. Alamat Jalan Durian, Komplek Botanika nomor 2, Sektor Padang Bulan 3. Sumbangan karpet. Gereja kita telah menerima sumbangan 3 lembar karpet warna hijau, 2 lembar ukuran besar dan 1 lembar ukuran kecil dari pengurus seksi Paropuan Huria atau SPH periode 2024-2026. Suara Koinonia. Pengkhotbah. Yang berkhotbah minggu hari ini 26 April 2026, ibadah pukul 7 WIB dan pukul 9 WIB adalah Amang Pendeta Boho Pardede MDIP MPDK MSN. Sintua pensiun. Minggu hari ini 26 April 2026 pada kebaktian pukul 11 WIB akan diadakan acara purna pelayanan Situa kepada Situa Dormaida Borusi Manjuntak SPD dari sektor Pandau Permai dengan masa pelayanan 16 tahun 4 bulan. Pada setiap kebaktian kita akan mengumpulkan amplop sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Situa Dormaida Borusi Manjuntak SPD yang selama ini melayani di HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan ke depan melalui amplop khusus bersamaan dengan persembahan kedua. Penahbisan penatua atau Sintua. Minggu hari ini 26 April 2026 pada kebaktian pukul 11 WIB diadakan penahbisan penatua atau Sintua HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru kepada 2 orang calon Sintua, yaitu calon Sintua Dedianto Simbolon AMD Kom, di mana ibu itu Natalia Borus Tompul dari sektor pesisir Rumbai. Yang kedua calon Situa Sahat Gusmanto Sianipar dengan Ibu Juliana Boruhuta Soit dari sektor pesisir Rumbai. Acara ramah tamah atau partamueo. Setelah selesai ibadah Minggu 26 April 2026 pukul 11 WIB akan diadakan acara ramah tamah atau partamueon sehubungan dengan pelepasan Situa pensiun Situa Dormaida Borusi Manjuntak SPD dan penahbisan 2 orang Situa bertempat di Sopo Godang. Gereja mengundang parhalado Situa pensiun utusan sektor masing-masing 4 orang kecuali sektor Pandau Permai dan sektor pesisir Rumbai masing-masing 10 orang. Mewakili paduan suara atau KOR 3 orang, mewakili setiap seksi dari masing-masing dewan 3 orang, badan audit 3 orang, mewakili panitia pembangunan 3 orang, mewakili badan usaha 3 orang, dan mewakili panitia jubileum 3 orang untuk mengikuti acara tersebut. PHD Seksi AMA. Pada hari Senin 27 April 2026 diadakan PHD Seksi AMA masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. Yang mengumandangkan pujian KOR AMA, AMA Bambu Kuning Tenayan, AMA Labu Baru Timur, AMA Labu Baru Barat. Diharapkan kehadiran semua kaum bapak gereja HKBP Pekanbaru untuk mengikutinya. Yang bertugas sebagai penerima tamu sektor Padang Bulan 1, petugas persembahan sektor Padang Bulan 2, dan petugas konsumsi sektor Padang Bulan 3.
Seksi lansia. Pada hari Selasa 28 April 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru, dilanjutkan latihan KUR. Pembekalan dan retreat guru sekolah minggu. Pada hari Kamis sampai dengan hari Senin 30 April sampai dengan 4 Mei 2026, guru-guru sekolah minggu HKBP Pekanbaru mengadakan retreat sekaligus pembekalan ke Biro Sekolah Minggu HKBP di PA Raja Tarutung, didampingi oleh Pendeta Luxia Manik STH dan Situade Boru Simatupang SH. Kita doakan semoga acara berjalan dengan baik. Pertangyangan keluarga. Pertangyangan keluarga akan diadakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 28, 29, dan tanggal 30 April 2026. Kiranya seluruh keluarga dengan sukacita melaksanakan ibadah keluarga ini. Tata ibadah disediakan dalam bentuk fotokopi yang dibagikan pada pertangyangan sektor maupun soft copy atau file yang di-share di website HKBP Pekanbaru dan WA Group sektor. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 3 Mei 2026, gereja kita mengadakan ibadah Minggu Keluarga. Pada ibadah Minggu Keluarga ini, kita menyerahkan persembahan bulanan serta persembahan ibadah keluarga yang dimasukkan ke dalam amplop khusus yang telah disediakan dan dibagikan oleh Perhalado Sektor. Bagi jemaat yang belum menerima amplop di sektor, dipersilakan untuk mengambilnya dari kotak yang disediakan di setiap pintu masuk gereja. Amplop persembahan bulanan dan amplop persembahan ibadah keluarga kita antar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Mari kita dukung dan doakan program Minggu Keluarga HKBP Pekanbaru supaya berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan Tuhan, serta membawa sukacita bagi kita semua. Karena itu, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan bergabung dengan ibadah umum di gereja. Retreat Kor Ama Tiberias pada hari Senin sampai dengan hari Rabu, tanggal 27 sampai tanggal 29 April 2026, Kor Ama Tiberias mengadakan kegiatan retreat ke Kuala Lumpur. Kita doakan semoga selamat dalam perjalanan pergi maupun pulang ke Pekanbaru. Pelajar SIDI tahun ajaran 2025-2026. Sehubungan akan dilaksanakannya pelepasan SIDI tahun ajaran 2025-2026, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Pada hari Sabtu 2 Mei 2026, ujian tertulis masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja. Pada hari Minggu 3 Mei 2026, ujian lisan masuk pukul 13 WIB bertempat di gereja bersama orang tua. Pada hari Sabtu 9 Mei 2026, geladi resik masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja. Pada hari Minggu 10 Mei 2026, geladi resik masuk pukul 13 WIB bertempat di gereja. Pada hari Kamis 14 Mei 2026, acara pelepasan SIDI masuk pukul 10 WIB. Bunga altar, yang menyusun bunga altar untuk bulan Mei 2026 adalah dari sektor Padang Bulan 3. Suara Diakonia. Seksi Kesehatan. Pada hari Minggu 3 Mei 2026, Seksi Kesehatan Dewan Diakonia mengadakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI dan pemeriksaan penyakit tidak menular atau PTM dimulai pukul 7 WIB sampai dengan pukul 12 WIB bertempat di Konsistori Lama. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2026. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jemaat yang sakit,
Mari kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau pada website. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita puji Tuhan kita sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Yesus Kristus tak berubah.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi dasar khotbah kita di Minggu Jubilate hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Silakan Amang Inang membacanya dalam hati. Saya akan membacakan dari depan ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahkan aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Shalom Amang Inang. Horas madihita saluhna. Seperti yang sudah diwartakan, saya Pendeta Boho Pardede, Pendeta HKBP yang bertugas di jabatan lain sebagai pengajar atau dosen ASN di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Kalau di Muslim itu IAIN atau UIN, di kita sampai hari ini masih IAKN. Mungkin ke tahun depan sudah ada UKN, Universitas Kristen Negeri, mungkin Manado, Ambon yang lebih dulu, dan Tarutung. Menyusul mungkin yang di Sorong Papua dan di Kalimantan, serta satu lagi di Indonesia Timur. Jadi tinggal nami di Tarutung. Nyonya Pardijabu atau Inang Dijabu, tapi saat ini ikutnya dia ke sini. Boru si Tompul, mololomoro hampir diri mam, ikutlah kau biar terkenal juga kau. Iya, itulah dia. Jadi latar belakang kedatangan kami ke sini dari Tarutung dalam rangka pelatihan, workshop atau sharing tentang ibadah, liturgi dan nyanyian gereja, pelatihan kepada song leader, pemain musik, soundman, pengajar-pengajar kur. Tapi natoari songan na sahubereng dohamu lansia, dohamu enggak ikut. Kami kan udah lansia, ama ngapain lagi dilatih-latih, on nama perhabis nami, mungkin gitu kali ya. Daung inang alai jagodo kormunai. Jadi klunya nih ngomate, main atau kesimpulan yang kemarin, bagaimana orang Kristen seharusnya beribadah, apa fungsi semua lagu-lagu itu, kemudian bagaimana HKBP menetapkan itu gabe ketetapan bersama. Songonima
Semoga para peserta yang kemarin dari resort Pekanbaru ini mampu jadi agen-agen napai ngoton to refresh akadonganna par musik nang sudena yang berkaitan dengan pelayan-pelayan di gereja kita gabe agen pabuahon ise dohita di joluni debata. Bagaimana kita beribadah di hadapan Tuhan. Amang inang, sebelum masuk ke khotbah ini mungkin nunga diatur hon Tuhani. Olo dope hamu mengulang kormunai anno salinai amang. Setuju. A senang amang. B terpaksa. C nggak usahlah yang mana inang. A nya. A oke. Makasih. Tapi sebelum kita dengar lagi, minggu jubilate ini, minggu bahasa Batanya baru lupun sukacita na luar biasa. Jadi maka tadi perjulu dua unakok tuson mau melihat ekspresi wajah amang inang dengan lagu yang tadi itu. HP 60% kirana sedih dobo himuna. Yesus sekarang dan selamanya sama. Ale anggo wajah tetap lebih-lebih sia sama. Makanya tadi naik kuliah dari sono sampai ke sini semua. Nama huwa dan naik kamion gitu loh. Alai lahu mengetusi untuk mengerti bahwa kado kita nanti pulang dari sini adalah jubilate, yaitu seperti adanya kertas begini masing-masing, enggak ada ya. Oke. Tema atau topik khotbah kita adalah hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Apa gunanya ini? Betulkah ini? Lau mengetusion amang inang, sebelum kita dengar nih lansia, kor mereka tadi bisa membayangkan apa terjadi di situ dan dari mana asalnya itu kornya. Yang awal bisa tadi membayangkan film Cina zaman dulu. Latar belakangnya, soundtracknya, gak bisa bayangin. Apa namanya itu? Merbedai ma Cina. Orang-orang Cina itu ada yang perang. Dangi begiamu herana doa lakon. Gak pernah dengar lagu Cina hamuna. Tuhan, herana bingung do ekspresimu na. Ibu tu hamu do inang na melodi ni Cina doi. Ido kan, apa ibu himu na pehera ciba do, Cina Batak. Bayangkanlah amang inang, itu soundtracknya film peperangan Cina yang big movie, ada warna. Nagudo kiani jol mana, argado mambai pilimon. Kita bayangkanlah itu, lalu part yang kedua atau form yang kedua dari lagu itu masuklah lagu Idiswell. Itu tadi kan. Dung sonang rohakku. Bahasa Batak itu kalau referennya itu sonang do, sonang do. Kalau tadi mereka di bahasa Indonesia kan dengan inamu olehnya lusiamu. Apanya? Selamat. Lalu kata sonang yang dimaksud adalah selamat. Bahasa Bataknya kali bisa horas. Horas itu tenang. Asa dapat atmosfer nijami tahun amang kebahagiaan, sukacita yang bagaimana sebenarnya yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus seperti lagu ini yang tadilah. Jadi kalau itu peperangan di atas laut, akadong marmatean, ada yang kena tusuk, ada yang kena bogem, dotak kena asing, alai form kedua dari lagu itu seolah-olah dia di dasar laut, adong madisi ketenangan. Nunga bui tabayakon amanginang bisa bayangkan itu bahwa bentuk pertama dari lagu itu terima kasihlah kepada yang mengkompos lagu itu. Mengkompos artinya mengambil dari Idiswell, tapi sebelumnya ada lagu siapakah yang menciptakan lupa doau manang lai semai ale lagu Cina nai nganeng maredehia kamu tokinai dah hirana nang buti-buti kamu sabar joda oke dah. Kita bayangkan amang inang nanti di lagu itu songonima gejolak ni portibi gejolak ni pikiraku sude geopolitik nama sanuaing
yang mungkin itu kena ke kita atau tudongan doi. Aku biasa-biasa aja, lak marporang pesude Riau sekitarnya, habis pesude kelapa sawit dan tuawi, ainga pensiun nanau. Misalnya, nasa-nasa pensiun ini nama hujalo, malah pensiun kipe ngehabis bei Tubang Riau. Misalnya, contohnya, akalan sia di parmuli ni boruku siap pudani sianau do kodang-kodang na ngehabis be si panakku. Itu kan semua gelombang-gelombang di dunia on yang mengganggu kebahagiaan, kehorasan, ketenangan na adong di diriku. Jadi tabigi ma edon kita bayangkanlah bagaimana na porsea di lagu idiswelnya, di lagu Dung Sonang Rohaku. Tapi di atasnya lagu idiswel itu yang terjadi adalah apa yang kita alami masing-masing. Naso terceritaho kita tu manangise. Kalau lansia sering menyebutkan disomai sude amang gitu kira-kira ya. Godang naso terceritahon. Pokoknya disomai sude. Tapi gema edenai jong-jong mahamu biar pas. Ale unang pola tujolo dah isi pihamu. Karena di gereja lain sambil di gereja lain ini bukan mau mendiskreditkan yang kor apalagi lansia itu di depan sini nih berkor. Di HKBP kenapa tidak dibuat? Sebab kor itu adalah seluruhnya pujian kepada Allah kita. Jadi mewakili kita doh laki memuji Tuhan. Tapi kali ini mereka akan mengumandangkan kor dalam rangka kita masuk ke atmosfer yang sesungguhnya apa yang disebut dengan marolopolop, bersukacita atau berjubilate. Kita nikmatilah peperangan Cina atau perbedaannya, kemudian ketenangan yang luar biasa yang ada di hati kita masing-masing.
nang PHKBP bisa kok tepuk tangan bae mak. Mau lihat amang inang opung doli dan opung boru. Ya, iko mau do opung hudul. Udah pung. Semoga bisa masuk ke atmosfernya ya. Apapun yang terjadi. Jadi minggu jubilate dan khotbah kita ini memilih tokoh Petrus. Om mana nih helalani si Petrus. Dulu Petrus yang ketakutan, mama aja nanya dia, lo siapa? Ah nggak kenal aku sama Yesus itu teh. Tuh dia menyangkal Yesus. Kemudian setelah itu merpungu-pungulah mereka di sekitar Yerusalem. Murid-murid itu kemudian digantikanlah Yudas. Jadi mereka tetap 12 orang. Mabiar doa lagi dalam ketakutan karena semua orang-orang Yahudi akan memasuki Yerusalem dari seluruh pengaratoan dan dari diaspora untuk merayakan Pentakosta. Mabiar doa lakon. Alai Roma Roh Kudus, itulah di pasal 2 ayat yang pertama, kemudian Roh Kudus turun atas mereka. Ini sebenarnya khotbah untuk nanti Pentakosta, tetapi ini dipilihkan gereja kita sebagai ayat mainnya untuk jubilate. Jubilate yang bagaimana, sorak-sorai yang bagaimana seharusnya yang kita miliki, unang peduli biau tu sudah kejadian ni portibion. Amang inang khususnya lansia. Atik boha dan dia tu siamu dope edde. Lagu yang pertama tadi yang style and voice nape sudah dohok melodina Cina dokan. Sampai tinggi hiam manaking ede munai marsito bisa mahalakon tinggi kalinya dibuat ede itu. Itu tae. Huinteli do sudah mentang-mentang disuruh jadi tinggi kali nak alai. Gitulah dunia ini. Olodo patinggihu gijang ni rohatta. Olodo palouhu haci ni rohatta gabedang pedeiba manangatu dia. Ada tubuh, roh dan jiwa kita, badan kita dohot do garijaun. Kadang-kadang rodo diamu asam urat itu teh. Adong do pihak kana kolesterol do taka naso tercerita ako nake. Sipata neng soro do au masalah maon dia ka baju ma dress code na botar nyeri do ake. Alai rodo halakom marede dan patinggi hupwe paling cuman sikut mengikut yang terjadi. Tinggi kali udahlah lanjutlah, nggak mungkin kita ulang misalnya. Itulah gambaran-gambaran dunia. Rencana nibanian mau sempurna, tapi itulah yang ada. Rencanaku baiknya sama lain itu, tapi salah persepsi dia. Gak bisa ngonom digosipi mau. Sama dengan kemarin, sebagian sintua dan permusik nggak datangnya. Maka timbullah tafsiran alani adoi karena B karena C, padahal karena sibuknya dia. Misalnya idoi kan, itulah dunia yang kita hadapi ini. Dan sudah enak, enggak semua sesuai dengan apa yang kuharapkan. Alai boha doau bersukacita. Kalau judulnya tadi ini, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Apakah kita mampu stay di situ terus? Ayat berapa ini? Yang ayat yang tadi pasal kita ini ayat 26. Mari kita sama-sama membaca. Kalau ada tukang tuluk-tuluk di situ terima kasih. Karena jemaat pada enggak bawa Alkitab kok. Sudah ketergantungan leher begini-begini terus. Jadi operator tolong dituluk yang ayat 26. Android pihak orang-orang besi aplikasinya Alkitab wawai non alam do. Ayat 26 belumnya akunya terus di situ. Oke lah. Ayat 26 23 ya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Itulah iman yang dimiliki Rasul Petrus dan mungkin teman-temannya rasul-rasul yang lain ketika mereka menghadapi
orang-orang yang membenci Tuhannya, Tuhan kita sekarang. Songoni do hita amanginang. Molo adong di bagas rohata sukacita yang dari Tuhan kandung, yang sudah mengkristal di hati kita, in my deep heart, my main sudemon and my soul, dang adong nabuy mengganggu sukacitaki. Ido amang da molo pati bohu penaking edemunay gabar may nabuy do no pati bohu tensi muna unang stress. Iya, nabuy do dak salamuna kena siku sama teman karena eda ininya makanya nggak jadi kami. Misalnya alay sudinai masuklah ke form, ke bentuk kedua lagu itu, tenanglah itu tahi ada idokon. Tenang do, selamatlah. Bahasa Batak sonang do, idiswell inna di bahasa Inggris. Makanya kalau yang ayat 26 ini sampai ke my lidah, my tongue. Jadi my tongue rejoice inna. Bahasa Batakna molo di buku tahun di bawah mesi las rohaku jala marulupulup suaraku. Suaraku ini my tongue rejoice. Dilaku ikut juga apanya rejoice bahasa Bataknya. Pokoknya marulupulup gitulah. Jadi kalau marulupulup di gereja kita tidaklah selalu harus dikuasai oleh stylenya keyboard yang berdrum itu. Dundudak, enggak. Bisa juga cuman manual tapi indah dari our soul. Ido molo lagu-lagu blues najolo yang dinyanyikan oleh para budak-budak itu karena keluar dari soulnya. Jadi goyangan di dalam bukan karena pengaruh dari song leader atau pemain keyboard. Ale nak kening jago doh hamuda mau lihat tema. Ale lok matuhani menila ya ke. Oke. Amang inang jadi turpuk tahun mengajak kita seluruh orang Kristen Sudena harus memiliki rejoice, kebahagiaan, olup-olup seperti idiswell yang tadi itu. Selamatlah, selamatlah. Manang napati buhu pian no repreni nomor 2 mai. Yang penting gua selamat di dalam. Nunga mengkristala manginang. Jadi dang peduli bejolma kalaupun merasa perhalado kurang dihargai dari pendeta resort atau full timer lainnya atau pengurus-pengurus seksi-seksi, enggak, karena dia datang ke gereja, ke bait suci, laho menyatakan terima kasih nado karena dia sudah diselamatkan Tuhan. Nah, molo nunga ta miliki rejoice di songonon sama dengan apostol Petrus di ayat 24 atau ayat 25 mulai bahwa apa lagu-lagu yang dimilikinya ido nak keluar ketika dia berkhotbah. Ini dia berkhotbah kepada orang-orang atau bahkan ribuan orang-orang yang masih meragukan dan membenci Yesus yang benar-benar telah bangkit. Jadi rejoice, bahagia maibana madok seperti kutipan Daud. Atau mungkin mereka sudah sering menyanyikan yang tertulis di Mazmur 16 ini. Itulah yang kita baca di ayat 25, sebab Daud berkata tentang dia. Kata dia di situ adalah Tuhan Yesus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Orang-orang yang merasa jono do debata. Kalau di perjanjian baru Immanuel, Allah berada di tengah-tengah kita. Di rohamido debata. Kalau Daud kemarin di sebelah kanan. Apakah kebahagiaan itu tergantung kepada penilaian orang tua? No. Audo na memiliki ketenangan ini. Jadi mulai deho kamu inang gabihira referennya idisuel. Selamatlah, selamatlah atau sonang do, sonang do. Manang na di lariho penok kamu harus pilih apa dua kon tu asiu sonang do, sonang do. Masa udah mau dilarikan ke asiu mekel-mekel pula kalian na jahat mahamu. Dang lo mau beruangnya laku kamu gajang umurnya lakon. Nah songoni masih Petrus amanginang. Demikianlah Petrus mampu tenang walau musuh ini bukan musuh yang mau menikam daun. Nah salah persepsi do tentang Yesus. Akhirnya nanti di ujung dari perikop ini
3.000 orang bertobat. Itu not di pasal 2. 3.000 orang bertobat karena dia memiliki keyakinan terdalam isedo debata nani sobbanai. Amang inang khususnya akan lansia ala kebetulan dari belasan kor yang ada pas aku datang lansia doi bain marede luar biasa. Jadi ikut tepuk tangan dosa laku Tuhanmu. Hola nahu do tolong hola nahu. Menunjukkan ahamai di ujung Ningolu artinya bukan berarti halakom perjolo mate ati na auran no perjolo saya pilihan sedebi kan misalnya ale di ujung Ningolu ni jolma lagu apa nanti terakhir yang akan dinyanyikannya. Semoga mahamu inang mengkristal ma ede munai melahudok naking kalaupun nanti ke ICCU tetaplah nyanyikan jangan lagu yang pertama itu ya, jangan form yang pertama. Udah? Ya. Tadi lagunya kan tinggi kali. Sebenarnya dari segi filosofi lagu, Yesus memanggilmu lembut, tapi orang ini menyanyikannya berteriak atar songonima. Itulah yang pertama. Tapi ketika lagu Idiswell kan sudah well gitu ya, sudah enak ngatabubi. Ima anon perpudi tanya kok kamu ali Tuhan molo jawabmu piau menengadigan buatlah lagu Idiswell di otakku ini atar songonima hita amanginang molo pelansia saru pada hita masih banyak langkah-langkah perjuangan yang harus kita jalani di dunia ini sia diriku dari temanku dari keluargaku dari mertuaku tetapi apa yang diinginkan khotbah ini adalah tetaplah miliki firman Tuhan baik melalui lagu-lagu yang sudah terhafalkan atau kita coba hafal di pikiran kita. Itu makanya dari kedamaian, dari rejoice yang dimiliki, yang diingat oleh Petrus, dia mampu marjamita, menasehati, malah manebaki gitu loh. Karas dohatana itulah yang kita baca ayat 22. Karena waktu itu orang-orang Yahudi berkata, naung riti dohalakon, kok bisa mereka seperti itu? Kok jago kali bisa bahasa semua orang yang di situ ngerti apa yang mereka khotbahkan. Dan di saat itulah keberanian timbul oleh karena aku sudah memiliki modal kedamaian, keselamatan yang ada di pikiranku nani lehon ni debata tuau. Maka dari sinilah timbul songoni duhamu amang sian kedamaian on Idiswell lenai selamatlah mampu mahamu memudai akasitua na poso dota karuason molo malas marede dan bahagia songon seperti ayat 22 begitu kerasnya Petrus menasehati mengkhotbahi orang-orang Yahudi. Mari kita baca ayat 22 apa khotbah dia 2-3 ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ayat 23, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 24, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kita juga semua amang inang siapapun di sini, karena tidak mungkin kita semua berada lama-lama di tempat maut itu. Benna didok persatokinan do portibion. Tapi persatokinan bukan menyatakan pesimis dan tabu kali enak banget itu tahiakan lansia alai di paradi di batado tempat tu di Banua Gijang, bahkan tubuhku pun akan diam dengan tenang. Jadi seandainya pun aku digerogoti penyakit gula,
jadi tinggal maholat tulang do napas, Tuhan akan menyempurnakannya lagi. Itu makanya kesaksian lagu-lagu yang sudah terekam, bahkan mengkristal di benaknya, di bagasan rohanya, mampu dia mengingat nomor lagu mereka, yaitu yang tertulis di Mazmur 16 itu ayat 25 sampai 28. Marilah kita menyaksikan ini, membaca ini menjadi iman kita masing-masing. Omma mudalta lahomardala di Portibion. Apapun yang terjadi, maka referen lagu tenanglah atau selamatlah, sonang do, ima siboho, ima hamuna. Itulah kita masing-masing. Ayat 25, 23 ya. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Satabi ayat 26, mari kita ulang bersama. Kalau ada handphonenya colonglah dibuka ya. Sebab itu 23 ya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan teram. Jadi kalau hatiku, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku ahai dokon, nggak ada lagi tabola balik. Itu teh. Dan adong besi ke kiri putar, ke kanan putar, dan adong be. Manang na angkat kaki tu ginjang, lakah tutor no. Apa katanya dia 26? Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Laumar ningotos sudah amang inang, sudah ada tadi, diberi Tuhan kesempatan TBG maret de lansia, di ujung ningo lunasida di hatuaonna, di lehon gambaran. Kalau tadi dibentuk yang pertama, hirana marporang do Portibion, dohok memorangi kita, hampir menyerang kita selalu setiap hari setiap detik. Tetapi modal yang ada di kita, salilik kita membagi firman Tuhan atau menyanyikan dan mendengar lagu-lagu pujian, dohonot tama it is well, selamatlah, selamatlah. Bahasa Bataknya apa dikatakan inang? Sonang do di pasonang toktong rohakon. Amin. Martangi yang mahita. Terima kasih Tuhan, di hatam naung hujalohami songot turbuk manang nakadu dihami di minggu jubilateon ali Tuhan masai marulupulup ton dinami. Hati kami bersorak-sorai dan sangat bersukacita ala dilihoko dihami modal seperti yang telah kau turunkan kepada Rasul Petrus. Gabi bui mendohonon nami sonang do it is well nang pedibereng jol mahami di ICCU. It is well sonang do nang pe huidahami manang pe huberek kami menderita saudara nami. Jala dohonon nami dotong marulupulup todiku nang pe dang diului hodo pe saluhu cita-cita ni rohanami. Atau ngali Tuhan songon rasulmu na nilehonmu tunasida todina argai todina badiai gabe meng kristal ma di hati nasida, di rohana sida, di hati-hati nang pikiran nasida, lagu-lagu masmur pujian-pujian nadenggan situtu na dituruton sian Raja Daud gabe dibegena porsea ribuan tahun yang lalu, dan itu kemudian sahat tuhami di tahun 2020 nomon atong ale Tuhan bae ma tinggal bae ma menetap hatami
gabe sulu-sulu ni rohanami na merefleksikan, menyinarkan hatami, menyinarkan sinar ni wajah ni debata na keluar sian buhi nami mersada-sada dungi buhi ma dohonon nami dakolar roha nang pikiran nami be na bersinari ali Tuhan ale nunga doho be suara manang dila nami marulup-ulup dang alani hamoraun dang alani wibawa dang alani hasangapon, tetapi seperti kesaksian Petrus dan khotbah Petrus ala naung ditubus anak mi marhite-hite hama mate ni anak mi hami hehe ibana jalarap hehe kami muse dakola toddi nang jiwa nami pe na berbahagia alai daging nami pe ali Tuhan boe diam dengan tenang atau ngali Tuhan molotung hurang penghargaan nami persebaw nami tu adopamu gabe makorho dosay posrohan nami sesaom mo sa luhut dosa nami nagudangi asa di bagasan ulup-ulup na siya koido pihami pay may mahod dengan ni basam pasupasum nanaing pasatom mo tu ganup hami marsada-sada hola di bagasan guarda namu tu Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Persembahan yang kedua diantar ke depan bersama dengan amplop khusus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.